على اتباع الأقوال والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله. Pertama sekali puji syukur kepada Allah, mantan Nabi banyak umur, mantan sehat, mantan hidup kesempatan, mantan wate kerana untuk bersih dari noda-noda yang dikerjakan, yang mudah-mudahan dengan Allah menjadi doa kita benar-benar roh kita dalam keadaan suci, bersih, sehingga anak azab kita dalam kubur, anak azab kita di mahsyar dan tidak diazab di dalam neraka. Kemudian rahmat beriring salam senantiasa selalu kita mendoakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah selalu mengajak katanya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam agama, karena oleh Rasulullah menjumpa tentang hakikat, menjumpa oleh Rasulullah akibat ancaman azab, menjumpa oleh Rasulullah buruknya hisab. Mudah-mudahan bagi kita yang masuk mati, insyaAllah Nabi keselamatan di dunia bahagia dan di akhirat kelak ramah di dalam surga Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kehormatan dan Tuhan yang pertama sekali kepada boleh-boleh sekalian, dan memandung berusi lapang adu-adu yang berada dalam rumah Allah, seperti yang bertiga dengan nasihat bacot, kadang dengan bacot narinya ada katanya di sinan ke segera hati katanya untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, yang katanya berada di dalam salah satu 8 sulh qaidah. Maka dengan demikian katanya tinggal lebih kurang 22 rode katanya yang merumpuk dengan Suruh Raya Haji. Maka dalam halnya oleh katanya diingat dalam Suruh Raya Hajinya diminta katanya untuk melakukan kurban, maka jauh hari segala seluruh umrohnya oleh hati karena ingat kepada jamaah, karena terap katanya menyesal di saat kekalian itu baik sembeli kurban belum anak persiapan. Jadi mantan lalu wajib bulan, hanya mantan dengan narik jana Allah akan kejuk jalan. Yang penting kena rasa terima dalam hati, karena mantu-mantunya hanya betul yang beriman kepada Allah yang balasan.
balasan bukan cuma di akhirat, di dunia pun juga dengan yang terakhir ya. Dan kada ingat bena rasa krim danyo karena yang rasa kendaraan danyo doa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya tanda-tanda orang yang bahagia, tanda-tanda orang yang diradahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya terhias sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpujinya antara lain katanya taubat katanya dan taubatnya yang bagi sifat yang terpuji. Kemudian khauf takut katanya terhadap ancaman yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Kemudian tawakkal katanya pujuk roh Tuhan. Jadi kita hanya merasa lun boleh dia merasa kita selamat dan sifat juga katanya sifat yang terpuji pujuk Allah. Kemudian sifat sabar katanya. Sifat sabar hanya sifat syukur, berterima kasih terhadap nikmat-nikmat yang Allah ju, walaupun bacur di sini ke sumber datang nikmat yang merayu. Hanya kita yang merupakan ada yang bacur, maka terayu pun yang hamdiju oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat zuhud bagusnya. Sifat akhirnya hana galak keduanya dan sifat terpuji. Kemudian ikhlas dalam hati dalam setiap amalan kitanya. Kemudian redha di samping sabar dan redha dalam hati terhadap hukum Allah dan itu yang tertimpa dari kitanya. Kemudian mahabbah cinta kitanya kepada Allah, cinta katanya kepada Nabi, cinta kepada malaikat, cinta kepada memandung orang mukmin, dan yang terakhir yang sebelumnya yang oleh buku karena sifat terpujinya bukan cuma zikrul. Katanya selalu zikrul maut, sering katanya tinggal kematian. Yang ingat kematiannya adalah anugerah dari Allah. Memang payah katanya karena ganjur suruh si malam benar 20 sago 20 kau benar ingat mati. Mungkin katanya orangnya baru langkah mau ingat karena ada juga maka ingat kematiannya sifat yang terpuji. Jadi yang pertama sekali taubat. Bahkan taubat yang pertama sekali disebutkan karena ada orang yang betul-betul kejar jalan akhirat, ada ketempuh jalan akhirat. Jadi untuk mendapatkan ibadah yang sempurna, pertama sekali adalah taubat. Karena menyangkutnya hanya terbeli dari dosa-dosa, tak penting dan kerja kenanya ibadah, ibadah kenanya hanya rasa mamek. Jadi jebran-bran yang kita nyokot. Jebran-bran nyongti nyuman, tapi ibrat tapi tetap besar, tak kubur tapi mamai hanan. Mantang hati kita nyol mengkerata, hati kita nyol butuh. Maka untuk kita nyol boleh hasil jebran ibadat dan memamai ibadat kita nyol. Yang pertama sekali dia taubat dari dosa-dosa. Sehingga awal dia kalau dia taubat, hasillah ibadat yang sempurna bagi kita. Dengan ibadah yang sempurnanya, kita hasillah makrifat Allah Subhanahu wa taala. Baru kita nyuturi Tuhan. Kita nyuturi Allah.
karena makrifat. Bahwa dia karena makrifat yang di sini nanti sumber bahagia katanya di dunia dan di akhirat. Terlebih taubatnya adalah ada yang dikasihi oleh Allah. Allah galak dulu yang taubat, sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang banyak taubat. Mana tawwab yang lebih taubat, menandakan perbedaannya manusianya, kecuali para nabi, para rasul, banyak maksud. Selain daripada demikian, mandum nama dosa. Mana mesti ditanya orang awam, ulama pun nama dosa. Bahkan para aulia Allah pun nama dosa. Sahabat Rasulullah pun nama dosa. Walaupun dosa banyak, sama dengan dosa katanya. Hanya katanya orang awam, silakan nama dosa. Tapi yang aneh di orang-orang yang anak berakusanya yang lebih tawab, bedanya yang lebih dosa, bedanya yang lebih ibadah, bedanya yang lebih tawab. Ini sesuatu kejanggalan, sesuatu keanehan. Kok bisa bedanya yang lebih dosa, bedanya yang lebih tawab, yang semestinya bedanya yang lebih tawab. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang lebih tawabnya, orang yang dikasihi oleh Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta galak orang yang membersihkan diri. Hanya galak kata betul. Coba kena galak lebah. Bunuh. Yang galak ni pak galak. Galak ni pak ada yang titit. Dipilih saripati yang nama bungong. Sehingga karena memang galak ada titit, maka akan melahirkan madu. Coba kita yang galak, lala karena ini galak ada anak kedua, maka akan melahirkan bintik-bintik yang menjadi musibah bagi masyarakat. Jadi penyakit menancip kedanya, menjaga galak ada yang kedua. Maka kedanya akan diterima akibat irafon kedanya merah. Maka kedanya galak kata ini, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Galak orang yang bertaubat dan galak orang yang membersihkan diri. Karena Allah baik, Allah sangat bagus, dan Allah cinta khusus kepada yang bagus-bagus. Adalah Allah mendaya kepada. Kemudian dalam satu hadis pun oleh Rasulullah bersabda, ada ibu Habibullah, orang yang taubatnya dengan kekasih Allah. Walaupun kadang-kadang merupakan bukunya zina, mecu, merampas, lengkap maksud bagainya. Tapi di saat dengan kembali hai, kamu menyesal terhadap yang dengan kubur, sehingga oleh Allah yang betul taubatnya itu bongkar. Itu bongkar, ada tanggung-tanggung bongkarnya. Itu gelap bukannya. Habibullah, kasih Allah. Karena disambung oleh Rasulullah, at-taibu minas zambi kama la zambala. Orang yang taubat dari dosa bagaikan orang yang mana dosa sama sekali tidak. Maka dalam hal tersebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, baru mendapat hakikat taubat bedanya harus tajalani le perkara. Karena yang dimaksud dengan taubat secara makna taubat maksudnya kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Tapi yang dimaksud di sini baru mendapat hakikat taubat. Taubatnya adalah ibarat, mana ibarat gelantau kekun dari sabuk makna
yang maknanya terantai jangan herantai. Yang kedua, ibarat menentukan dari satu makna yang terangkai dari tiga perkara. Yang baru itu kita tahu tiga perkara. Yang pertama sekali adalah ilmu. Yang kedua al. Yang ketiga fi'l. Ilmu maksudnya mengetahui. Yang dimaksud dengan mengetahui di sini tepugadanya tentang bahaya-bahaya dosa. Bahaya-bahaya dosa. Bahaya dosanya. Dosanya membawa malapetaka, membawa musibah. Macam katanya bersegera terlanggar atau jadi aju, maka tunggu akan ditimpa kepada katanya musibah-musibah. Malapetaka itu kepada katanya. Mayang-mayang dengan zaman Allah. Kemudian awak itu berat air usahanya. Bahkan karena akibat usahanya, yang namanya ilmu tebunya nilai. Tebunya, kadang-kadang dia tebu. Tapi masa bodoh udahnya. Kebanyakan dia tebu, tapi masa bodoh. Lebih berada. Itu dunia ulo-ulo. Mustahzi juga. Pilih dan mula-mula dengan Allah. Ngurung-ngurung yang ada jabatan yang memang sanggup melakukan sesuatu dengannya, dia mula-mula juga. Maka akan ditimpa sesuatu pada dengannya. Jadi dia mula-mula dengan Allah. Jadi yang teguhnya di pertama. Yang kedua hal. Jadi maksud dengan hal perasaan yang kita alami. Awak dia tak berbuat dosa, itu yang terasa bahagia yang dia alami. Rasa juga dan tapi hijab bedanya daripada kekasih. Kajian bedanya dengan yang dicintai. Sabab dengan sebab bedanya ada kumur dosa, bedanya galak kan, bedanya ada timpa musibah keadaan gara-gara kanyo galak ke harta bedanya kabinasa gara-gara bedanya ada musibah. Cinta kepada istri, cinta kepada sesama, cinta kepada hubungan yang dia cintai. Rupanya dengan lewat kerja dosa, maka akan menjadi penghalang kepada katanya. Lebih-lebih dengan Allah. Sigo katanya ada pupuk dosa, dihijab dulu oleh Allah kepada katanya. Hijab yang jauh. Tatanglah sama dosa dia ada doa, dihijab oleh Allah. Makanya terasa dalam hati kerjanya lagi hidup hanya kebahagiaan hidup. Lagi hanya titik temu begitu. Akan dia guna dalam dia bina kegundahan pada dia menucur di dempunan. Tapi yang gundah dalam hati dia terasa lagi hanya suatu jawaban. Bukannya jawaban di bedanya akan dihijab oleh Allah. Anali bahagia oleh Allah dihijab dengan bedanya. Bila dihijab terus Allah dengan bedanya yang jauh. Dan terhijab mantang bedanya dengan misteri. Terhijab terus bedanya dengan anak. Terpadu bedanya dengan harta. Susah bedanya. Padahal hanya sesuatu barang yang hana nilai di sisi Allah. Lebih-lebih terhijab dengan Allah. Sangat-sangat dengan bahagia. Berumuhna, anakna, hardana, saudarana. Tapi hana kebahagiaan bagi kitanya. Apa? Karena Allah akan hijab dengan hijab yang sangat jauh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir fi'lun, perbuatan. Awak dia ketika ada debu tentang bahaya dosa, hanya kata penyum hal tentang dosanya yang kali alami yang akan terjadi. Pada yang baru katanya, yang kalian kubur barokah.
Ulang barokan kasalah pur. Kalau pulang, ngajin ya kembalikan. Ya pulang. Ulang lepas hari turun, tobat. Ulang tinggal sembahyang, ya tobat. Tinggal puasa dan lain sebagainya. Nyadakan fi'lun. Memperdapatkan kembali yang ketinggal dan minta maaf dan mengembalikan kepada yang terlupa bagiannya. Yang fi'lun. Yang lepo rangkaiannya yang dipesaho dalam satu makna yang dikenal dengan taubat. Taubat adalah sesuatu makna sesuatu makna gelantau itu satu ibarat satu makna yang terungkai dari ilmu perkara yang baru ke hakikat taubat. Makanya itu di Rasulullah at-taubatu, taubatnya adalah menyesal. Padahal menyesalnya salah satu rukun taubat. Hal yang dapat dilakukan keputusan terjadilah sesuatu sehingga menyesal dengannya. Karenanya rukun taubat yang paling raya, makanya dipilih Rasulullah taubat yang kedua adalah menyesal. Sebenarnya kan yang penyesalan mana? Bedanya jangan taubat, bedanya menyesal terhadap yang akan terjadi dan cita-cita kita sagai hendak kembali kepada dosanya. Dan bedanya selalu mengucap istighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya panjang uraian tentang taubat, tentang padungna kadar dosa, hanya terbagi kepada padung dosanya, hanya bagaimana keberuntungan bagi orang yang taubat yang mungkin dapat kita simak dalam pengajian yang mudah-mudahan sekedar apa yang disampaikan beri anak semangat kepada kitanya dalam kitanya dalam kelompok orang yang tadi, orang yang taubat. Mudah-mudahan termasuklah kitanya orang yang bersih dari noda dan dosa di saatnya taubat Allah. Maka dalam hal demikian kita utama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil ihtidal. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat tawbatu 'ala Allahi 'ala alladhina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib wa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بارك الله لكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه وإياكم الذكر الحكيم. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واجعل بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.